Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Josh sedang memanggang sampai 11.55, jadi berhentilah mengganggunya dan lakukan tugasmu. Anyways, kembali di perguruan tinggi. Aku bekerja di sebuah resto cepat saji di kampus. Burger, kentang goreng, dan salad kecil pada umumnya. Shiftku dimulai pada 11.25, melakukan wraps sampai 11.55 ketika Josh pergi, dan aku mengatur panggangan dan orang lain melakukan wraps. Sekarang Josh adalah Josh yang khas dan itu adalah jalannya atau tidak sama sekali. Dia akan sangat marah saat aku menaruh lebih banyak burger ke atas panggangan atau membalik sesuatu saat dia mencoba mengobrol dengan mesin pencuci piring. Aku melakukan ini karena Josh tidak mengerti berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan mahasiswa selama istirahat kecil di antara kelas. Akhirnya Josh cukup mengeluh sehingga aku diberitahu. Josh sedang memanggang sampai 11.55, jadi berhentilah mengganggunya dan lakukan tugasmu. Jadi, aku lakukan. Aku berhenti menyentuh panggangan. Shift berikutnya dia berangkat jam 11.55, dan aku pergi ke panggangan dan langsung membuang 40 roti burger mentah beku. 2 menit kemudian kasir mulai berteriak, "Di mana burgernya?" Maaf, aku baru saja pergi ke tempat panggangan, dan Josh hanya punya 5 di penghangat dan 3 di jendela. Aku pasti tahu kami selalu memiliki sekitar 100 mahasiswa antara jam 11.55 dan 12.20, dan hampir semua membeli makanan burger, tetapi aku diberitahu untuk tidak menyentuh panggangan. Burger selesai setelah beberapa menit, dan batch berikutnya terus berlanjut tetapi panggangan telah sedikit mendingin sehingga memakan waktu lebih lama. Antrean mahasiswa yang menunggu makanan semakin panjang daripada antrean pemesanan, dan manajemen kesal. Aku dimarahi karena tidak cukup cepat dan aku hanya bertanya, "Apakah kamu ingin burger mentah atau berbicara dengan Josh?" Hanya butuh satu shift lagi bagi mereka untuk menyadari kalau campur tanganku sebenarnya yang membuat kami bertahan selama jam makan siang. Aku sering memasak burger utuh saat dia hilang dengan mesin mencuci piring. Staf lainnya akhirnya memasak berapa banyak burger atau ayam dan lain-lain yang perlu disiapkan untuk waktu-waktu sibuk tertentu dan memberi Josh pembicaraan yang sangat keras tentang bagaimana bekerja sama. Juga, Josh buruk karena dia memasak semua burger dengan terlalu matang. Kemudian burger akan ditaruh di penghangat selama 5-15 menit lagi. Dia juga tidak tahu cara memutarnya. Josh merusak begitu banyak daging giling. Josh akhirnya dipindahkan ke bagian salad dan kaldu karena dia tidak bisa dipercaya dengan apapun yang serba cepat. Manajemen melihat betapa lebih cepatnya segalanya bergerak ketika Josh tidak memaksakan segalanya. Cerita kedua. Kamu yakin ingin uang sebanyak itu? Bertahun-tahun yang lalu, aku bekerja sebagai teller bank. 90% dari pekerjaanku hanya menguangkan cek dan menjadi ATM hidup. Suatu hari seseorang datang dan berkata dia membutuhkan banyak uang. Ini kembali ketika uang masih lumrah digunakan. Lihat, dia melakukan hal klasik, membayar sesuatu dengan uang receh, dan dia membutuhkan banyak uang. Dia sangat bersemangat untuk menjelaskan bagaimana bisnis lokal ini mengacaukannya. Aku tidak akan membuat kalian semua bosan dengan detailnya. Tetapi cukup jelas bahkan dalam perkataannya kalau sangat adil dia ditagih uang ini. Dia praktis terkikik saat dia menjelaskan betapa tidak nyamannya bagi orang yang dia bayar. Tapi inilah masalahnya, mungkin ini berhasil di negara bagian US. Tetapi di Kanada ada batasan yang sangat masuk akal tentang seberapa banyak kita dapat membayar dengan recehan. Penerima pembayaran diperbolehkan untuk menolak pembayaran recehan atas jumlah tertentu. Berpikir aku mungkin bisa menyelamatkan semua orang yang terlibat banyak kerumitan, termasuk aku sendiri. Aku menjelaskan ini kepada pelangganku. Pria itu tidak peduli. Terus saja mengatakan recehan adalah uang, jadi dia diizinkan melakukannya. Dan lebih baik aku memberikan recehannya. Pada titik ini aku pikir itu bukan masalahku apa yang ingin dia lakukan dengan uangnya. Dan aku mulai bekerja. Dia ingin beberapa ratus dolar dalam bentuk recehan. Itu mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi itu sekitar 300 pon. Ada begitu banyak uang sehingga aku harus mengatakan kepadanya kalau kami sebenarnya tidak memiliki cukup uang. Kita harus membuat pesanan khusus untuknya. Ada sedikit uang receh, tetapi dia tidak peduli. Beberapa hari kemudian, dia dengan senang hati memuat kotak berisi recehan dan pergi. Seminggu kemudian, dia kembali. Baru sekarang dia menyeret tas hoki berisi uang receh. Aku kira dia menghabiskan beberapa waktu untuk membuka semua gulungan hanya untuk membuatnya lebih sulit. Seperti yang diharapkan, orang ini menolak untuk menerima pembayaran. Jadi dia ingin menyetor kantong uang ini kembali ke rekeningnya. Dan dia akan membawa sisanya nanti. Aku harus memberitahunya kalau kami hanya mengambil koin yang dirapikan dan dia harus melakukannya terlebih dahulu. Aku tidak yakin kapan mesin Coinstar keluar, tetapi kotak kecil ini pasti tidak memilikinya. Aku merindukan kehadiran orang itu. Tetapi aku mendengar, dia akhirnya kembali setelah melalui kesulitan mengecek ulang semua uangnya.
banyak kesulitan untuk segera kembali ke tempat dia memulai, andai saja dia mendengarkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.